Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Bintari dengan NPM 2018-210009 ingin memaparkan rencana penelitian saya mengenai pengaruh stres akademik terhadap prokrastinasi akademik pada mahasiswa pelaku cyberslacking. Dan kemudian saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakangnya. Jadi, sejak terjadinya pandemi COVID-19 di awal tahun 2020, ada beberapa peraturan yang berubah di Indonesia. Salah satunya itu, yaitu diberlakukannya pembelajaran jarak jauh. Tetapi semenjak kasus positif dan penularan COVID-19 di Indonesia ini sudah mulai berkurang di awal tahun 2022, beberapa perguruan tinggi sudah mulai melaksanakan hybrid learning ataupun metode penggabungan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, pembelajaran jarak jauh yang sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun ini tentunya memiliki dampak yang positif maupun dampak yang negatif. Hal ini terjadi karena mahasiswa ketika pembelajaran jarak jauh bisa lebih bebas untuk mengakses ataupun mencari informasi lebih dalam terkait materi perkuliahannya. Tetapi karena adanya kebebasan tersebut, seringkali disalahgunakan oleh banyak mahasiswa ketika melakukan pembelajaran jarak jauh. Salah satunya itu dengan melakukan tindakan cyber slacking. Nah, apa sih cyber slacking itu? Cyber slacking itu merupakan perilaku individu yang menggunakan internet selama proses perkuliahan berlangsung dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan proses pembelajaran. Nah, terjadinya cyber slacking ketika pembelajaran jarak jauh ini terjadi karena penggunaan gawai oleh mahasiswa di dalam kelas jarak jauh ini tidak bisa dikontrol oleh dosen pengampunya, dosen pengampu mata kuliahnya. Karena kan ketika pembelajaran tatap muka, dosen bisa mengontrol mahasiswanya untuk tidak menggunakan smartphone ataupun gawai lainnya, sehingga mahasiswa bisa fokus dan mendengarkan penjelasan dari dosen. Tetapi ketika pembelajaran online itu sudah mulai berlangsung, dosen tidak mengetahui apa sih yang dilakukan mahasiswanya di balik layar ketika dosen sedang menerangkan materinya, sehingga eh, cyber slacking ini membuat lebih rentan terjadi oleh para mahasiswa. Nah, sebelumnya saya juga sudah melakukan survei awal kepada 68 mahasiswa untuk melihat seberapa sering sih para mahasiswa melakukan cyber slacking. Nah, kemudian 3 diantaranya itu sebesar 60,3% mahasiswa masih sering untuk bertukar pesan dengan orang lain. Kemudian 54,4% mahasiswa masih sering mengecek unggahan media sosialnya seperti TikTok, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Dan 50% dari mereka itu masih sering untuk membuka video di sosial media. Nah, karena mahasiswa sudah mulai terdistraksi dengan gawai mereka, mereka kemungkinan akan melakukan penundaan belajar di kelas, seperti menunda untuk mendengarkan penjelasan materi dari dosen, ataupun menunda untuk menyelesaikan tugas untuk melakukan kegiatan yang lebih menyenangkan. Nah, ketika mereka sudah melakukan penundaan tersebut, maka bisa diartikan mereka sedang melakukan prokrastinasi akademik. Nah, prokrastinasi akademik sendiri merupakan bentuk tingkah laku individu dalam menunda pekerjaan atau tugas yang dilakukan secara sengaja dan berulang yang ada kaitannya dengan akademik. Nah, salah satu faktor yang bisa mempengaruhi mahasiswa melakukan prokrastinasi akademik ini yaitu faktor psikologis individu yang bisa berupa stres atau stres akademik. Nah, stres akademik ini merupakan stres yang ada hubungannya dengan kegiatan dalam pembelajaran. Nah, stres akademik ini merupakan persoalan yang paling sering dihadapi oleh mahasiswa, terlebih semenjak pembelajaran jarak jauh ini mulai dilakukan. Karena sebelumnya ini mahasiswa kan sudah terbiasa untuk melakukan pembelajaran tatap muka, entah di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Padahal sebelumnya pembelajaran jarak jauh ini hanya dilakukan yang bersifatnya insidental, sehingga perubahan pada model pembelajaran ini menimbulkan permasalahan tersendiri bagi para mahasiswanya. Nah, adanya pembelajaran jarak jauh ini atau adanya perubahan model pembelajaran ini menyebabkan tekanan, kejenuhan, bahkan sampai stres yang dialami oleh para mahasiswa yang melakukan pembelajaran jarak jauh. Kemudian pada penelitian sebelumnya ditemukan adanya hubungan positif dan signifikan antara
stres akademik dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan Bimbingan Konseling di Universitas Negeri Padang yang dilakukan oleh Sagita, Darnis, dan Syahniar di tahun 2017. Hasilnya menyatakan apabila stres akademik mengalami peningkatan, maka prokrastinasi akademik juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Nah, sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Budiman di 2020 ditemukan adanya hubungan yang negatif antara stres akademik dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa psikologi yang sedang mengerjakan skripsi di Universitas Islam Bandung dalam masa pandemi COVID-19. Nah, apabila stres akademik ini mengalami peningkatan, maka prokrastinasi akademiknya ini akan mengalami penurunan. Nah, begitu juga dengan sebaliknya. Sehingga kita telah mengetahui bahwa adanya pertentangan hasil mengenai stres akademik dengan prokrastinasi akademik, serta adanya perbedaan dengan penelitian lainnya. Kemudian pada penelitian ini, stres akademik dan prokrastinasi akademik ini diakibatkan oleh para pelaku cyberslacking, di mana cyberslacking ini masih jarang dibahas, khususnya di Indonesia itu sendiri. Nah, perilaku cyberslacking ini juga lebih mudah dilakukan oleh para mahasiswa dibandingkan dengan kegiatan prokrastinasi akademik lainnya. Hal ini terjadi karena perilaku cyberslacking ini bisa dilakukan seraya mengerjakan hal lainnya. Sehingga dengan adanya kemudahan tersebut, akan lebih besar kemungkinannya terjadi cyberslacking dan para mahasiswa akan melakukan prokrastinasi akademik. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kembali stres akademik dan prokrastinasi akademik dengan konteks pelaku cyberslacking di kalangan mahasiswa. Nah, kemudian untuk landasan teori prokrastinasi akademik ini, menurut McCloskey dan Celzo 2015 itu mendefinisikan prokrastinasi akademik sebagai kecenderungan untuk menunda perilaku dan kegiatan yang berkaitan dengan kuliah yang sebetulnya tidak dibutuhkan. Nah, kemudian McCloskey dan Celzo ini menyebutkan ada 6 dimensi di dalamnya. Yang pertama itu ada psychological belief regarding abilities, merupakan kurang kepercayaan diri individu pada kemampuan mereka, sehingga mereka cenderung menghadapi hambatan ketika mengerjakan tugas. Kemudian yang kedua itu ada distraction of attention, yaitu individu yang melakukan penundaan akan lebih fokus pada kegiatan lain yang dianggapnya lebih menyenangkan dan lebih menarik. Kemudian ada social factors of procrastination, yaitu faktor sosial dalam prokrastinasi akademik ketika individu mendapatkan dukungan dari lingkungan dan orang-orang di sekitarnya yang dapat mempengaruhi individu untuk menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Kemudian ada time management skills, yaitu individu yang melakukan prokrastinasi itu biasanya memiliki masalah besar dengan orientasi tujuan mereka. Nah, mereka biasanya mengalami kesulitan dalam mengalokasikan dan mengatur waktu mereka. Terus kemudian ada personal inisiatif, atau inisiatif ini merupakan kemauan ataupun kemampuan individu untuk mau mulai melaksanakan mengerjakan tugasnya. Dan kemudian yang terakhir ada laziness atau kemalasan yang cenderung menunda atau menghindari tugas yang seharusnya itu diselesaikan tepat waktu, meskipun dari secara fisik ini mereka bisa melakukan tugasnya tepat waktu. Kemudian untuk stres akademik, itu pengertiannya dari Lin dan Cheng 2019, yang menjelaskan bahwa stres akademik adalah ketidakmampuan individu untuk beradaptasi dengan tekanan akademik yang berasal dari interaksi antara guru dan siswa, kecemasan tentang hasil akademik, ujian yang akan dihadapi, proses belajar dalam kelompok, terus pengaruh teman sebaya dalam proses akademik, keterampilan manajemen waktu, dan persepsi individu tentang kemampuan belajar yang dapat mempengaruhi kinerja akademik. Nah, Lin dan Cheng juga menyatakan ada 6 aspeknya. Yang pertama teacher stress yang berkaitan atau stres yang timbul dari interaksi antara para guru dan siswanya, serta kebijakan yang diambil oleh guru dalam kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Kemudian ada result stress. Aspek ini merupakan situasi atau kondisi di mana stres individu ini berkaitan dengan
hasil belajarnya. Kemudian ada tes stres, yaitu perasaan cemas terhadap ujian akademik yang akan dihadapi oleh individu dalam proses akademik. Terus ada studying stress in group, merupakan situasi stres yang dirasakan individu sehubungan dengan proses belajar dalam kelompok. Terus ada peer stress, yang merupakan hasil interaksi antara individu dengan lingkungan belajar ataupun teman sebayanya. Kemudian ada time management, aspek ini mengacu pada kemampuan individu untuk mengatur waktu belajarnya sehingga dapat mencapai prestasi akademik yang maksimal. Kemudian yang terakhir itu ada self-inflicted stress, yaitu persepsi terhadap kemampuan individu dalam melaksanakan proses akademik, di mana persepsi ini akan mempengaruhi kinerja akademik yang akan ditampilkan nantinya. Kemudian pengertian cyber slacking menurut Akbulut, Dursun, dan Sahin di 2016 ini menyatakan bahwa cyber slacking ini merupakan aktivitas di mana mahasiswa menggunakan internet pada saat jam perkuliahan sedang berlangsung untuk tujuan non-akademik. Nah, lalu hipotesa pada penelitian ini itu hal alternatif terdapat pengaruh stres akademik terhadap prokrastinasi akademik pada mahasiswa pelaku cyber slacking. Dan untuk H0-nya tidak terdapat pengaruh stres akademik terhadap prokrastinasi akademik pada mahasiswa pelaku cyber slacking. Dan untuk metode penelitiannya, kategori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Kemudian populasi penelitian ini merupakan mahasiswa seluruh Indonesia yang merupakan pelaku cyber slacking. Lalu untuk teknik pemilihan sampelnya itu menggunakan non-probability web survey. Metode ini digunakan karena populasi yang dipilih merupakan seluruh mahasiswa secara acak, di mana sampel tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi partisipan. Kemudian pengambilan sampel ini berdasarkan teori Champion 1981, angka sampel yang efektif dalam penelitian itu sebanyak 120 sampai 250, sehingga pada penelitian ini sampel yang diambil itu sebanyak 120. Kemudian untuk karakteristik penelitian ini, yaitu berstatus mahasiswa S1, lalu berdomisili di Jabodetabek, dan membuka internet atau sosial media selama proses belajar berlangsung, yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan pembelajaran. Kemudian untuk teknik pengambilan datanya itu menggunakan kuesioner online. Lalu untuk alat ukur penelitian ini untuk stres akademik menggunakan Academic Stress Inventory yang disusun oleh Lin dan Cheng di tahun 2009, yang terdiri dari 34 item dalam bentuk skala Likert, yang terbagi ke dalam 7 aspek, yaitu teacher stress, result stress, test stress, studying stress in group, peer stress, time management, dan self-inflicted stress. Terus untuk prokrastinasi akademik, yaitu menggunakan alat ukur Academic Procrastination Scale yang disusun oleh McCloskey dan Cialzo di tahun 2015, yang terdiri dari 25 item dalam bentuk skala Likert yang terbagi ke dalam 6 dimensi, yaitu psychological belief regarding abilities, distraction of attention, social factors of procrastination, time management skill, personal initiative, dan laziness. Sekian dari saya pemaparan mengenai penelitian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.